Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namanya Senja, seorang gadis yang memiliki paras yang cantik, jujur dan kepribadian ramah kepada siapa saja yang ditemuinya. Tidak memilih dalam berteman dan selalu memberi terhadap sesama, terutama pada orang-orang yang kurang mampu dalam artian sedekah. Memiliki prinsip yang teguh, jika ada yang tidak benar dia berani melawan dan selalu menegakkan kebenaran, baik itu rumah maupun di lingkungan kerjanya. Hingga akhirnya karena sikapnya inilah menjadi awal derita yang akan Senja hadapi hingga akhir hayat yang menjemputnya. Suatu hari Senja dihadapkan pada suatu perdebatan kecil dengan seorang karyawan di mana ia bekerja. Sebut saja nama karyawan tersebut dengan nama si Culas. Tanpa sebab yang jelas, si Culas ini meminta kepada si Senja untuk membuatkan sebuah nota asli, tapi palsu atau rekayasa. Apalagi si Culas tahu kalau Senja sebagai karyawan yang memiliki kewenangan di bagian keuangan pada perusahaan tersebut. Jadi semua urusan yang menyangkut soal duit, terutama gaji para karyawan dan seluruh pengeluaran kantor, pasti berhubungan dengan Senja. Karena Senja orang yang jujur dan berpegang pada prinsip, maka dia menolak keinginan karyawan tersebut. Senja beralasan jika ia khawatir dampak yang akan ia terima, terutama pada karirnya. Si Culas ini tidak kehilangan akal, dia terus membujuk Senja untuk menuruti keinginannya dengan cara membagi keuntungan dari kecurangan tersebut. Senja tetap tak bergeming dengan rayuan tersebut. Dan akhirnya karena Senja tak bisa dibujuk, maka sejak saat itu si Culas pun memusuhi Senja. Beberapa minggu kemudian kembali Senja menghadapi cobaan. Kali ini bukan dengan si Culas tempo hari, melainkan dengan karyawan lain. Sebut saja namanya si Tamak. Ceritanya si Tamak ini baru dapat rezeki dari hasil kecurangan yang dia lakukan. Namun kecurangan ini bisa ditutupi oleh si Tamak dengan rapi, sehingga tanpa diketahui Senja dan orang lain. Guna menutupi kecurigaan karyawan lain, si Tamak rajin membagi penghasilan sampingan tadi dengan karyawan-karyawan lainnya, termasuk si Senja. Senja yang begitu polos tidak sedikit pun menaruh curiga dengan pemberian si Tamak tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi Senja, setiap mendapat rezeki lebih, dia selalu membagikan sebagian dengan sepupu-sepupunya yang masih kecil yang ada di rumah. Dan sebagian lagi ia sedekahkan ke seorang janda tua, yang kebetulan janda tua tadi adalah guru ngaji yang memang termasuk orang tidak mampu. Beberapa bulan telah berlalu setelah kejadian dengan si Culas berlalu. Senja tidak lagi disapa oleh si Culas. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Hingga tak berapa lama si Senja mendadak jatuh sakit. Ia pingsan di kantor. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit dan masuk penanganan di UGD. Karena dilihat kondisinya yang mengkhawatirkan, di situ Senja didiagnosa oleh dokter hanya dehidrasi, sehingga dia pingsan. Apakah sesimpel itu keadaannya? Sang ibu yang tiba di rumah sakit saat waktu maghrib langsung terkejut melihat kondisi anaknya. Seakan tak percaya jika Senja bisa sakit dan pingsan. "Kenapa kamu bisa pingsan, nak? Apa kamu gak ada makan seharian? Sampai asam lambungmu jadi naik?" Cecar ibu si Senja penuh kekhawatiran. Sang ibu yang sangat menyayangi Senja mengerti betul akan kondisi kesehatan anaknya, termasuk penyakit si Senja, yaitu penyakit emah.
Keesokan harinya Senja telah diperbolehkan pulang karena dokter melihat kondisinya ada kemajuan. Namun selang 3 hari berlalu, cobaan kembali mendera Senja. Setiap hendak masuk waktu maghrib, mendadak suhu badan Senja berubah kondisinya. Suhu tubuh Senja menjadi panas tinggi dan ia kembali tak sadarkan diri. Beruntung saat tak sadarkan diri itu, Senja berada di rumahnya. Khawatir dengan kondisinya, Senja langsung dibawa kembali ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, ia langsung dibawa ke ruang UGD. Setelah melalui observasi dokter jaga saat itu, disarankan agar Senja diopnam. Berdasarkan vonis dokter saat itu juga, Senja mengidap penyakit tipes dan entah mengapa tiba-tiba Senja muntah darah. Serta ia mengalami BAB darah. Sang tante, sebut saja namanya Tante Ines, melihat kejadian tersebut terkejut bukan kepalang, risau dengan keadaan Senja. Sang ibu bersama Tante Ines tadi mengambil langkah alternatif, yaitu pengobatan melalui seorang paranormal. Dalam sekejap setelah dari orang pintar tersebut, mereka berdua diberi sebotol air dari paranormal tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, air tersebut diminumkan ke Senja. Namun sayang, air pemberian paranormal tadi tidak bereaksi apapun pada Senja. Kondisinya masih tetap sakit, malah mendekati waktu maghrib, kondisi tubuh Senja semakin panas. Tidak putus asa, sang ibu yang ditemani oleh Tante Inces kembali mencari seseorang yang dianggap memiliki kelebihan. Takdir pun menemukan mereka dengan seorang perempuan yang biasa dikenal dengan nama Ibu Dayak. Kebetulan beliau Muslim juga. Melalui Ibu Dayak mereka dapat keterangan jika Senja terkena santet dari orang yang tidak menyukai Senja, dan orang tersebut adalah teman kerjanya sendiri. Seminggu setelah berlalu, di rumah sakit Senja dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Setelah menyelesaikan segala administrasi, sang ibu dan tante kembali membawa Senja untuk berobat dengan cara dimandikan oleh Ibu Dayak tempo hari. Tujuannya untuk memagari si Senja dari kiriman santet. Setahun kemudian, selepas dari pagar yang dibuat oleh Ibu Dayak, gangguan dari alam sebelah semakin intens terhadap Senja. Apalagi Senja juga dikaruniai kelebihan untuk melihat mereka sejak duduk di sekolah menengah pertama. Para makhluk gaib dari alam sebelah seperti genderuwo, kuntilanak, hantu anak kecil, dan lain-lain. Dengan kemampuan itu maka Senja lebih sensitif terhadap hal tersebut. Dalam tahun yang sama, Senja bolak-balik masuk rumah sakit yang berbeda. Ditambah lagi analisa para dokter yang berbeda-beda. Kedua orang tua dan keluarga lainnya tiada henti berikhtiar, berusaha agar Senja normal kembali. Kondisi Senja terkadang berubah-ubah. Beberapa hari normal, namun tiba-tiba langsung drop selama berminggu-minggu. Walaupun dalam kondisi tidak begitu sehat, Senja tetap berusaha totalitas dalam kerja. Dia berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Segala macam metode pengobatan sudah dijalani Senja, namun hasil yang diharapkan belum sesuai harapan. Sang Senja tetap ceria, masih antusias menghadapi semua makanan. Pantangan dokter tidak lagi ia hiraukan, apapun dilahapnya, sambil berkata dalam hati, "Kelak jika aku telah tiada, makanan ini tidak bisa lagi kusantap." Kisah cinta Senja juga tidak semanis cerita-cerita romantis seperti di film-film. Kekasih yang telah dipacari selama kurang lebih 8 tahun harus berakhir begitu saja. Dan 3 tahun pasca putus cinta, Senja belum juga menemukan cinta sejatinya. Hingga suatu hari Senja bertemu dengan seorang cowok di sebuah kafe. Cowok itu keturunan Cina campuran dan lahir di Samarinda. Agamanya Muslim, sikapnya baik dan sopan sekali. Sering menjemput Senja untuk sekedar menyalurkan hobi mereka bermain sepeda.
Tanpa terasa benih cinta timbul di antara mereka. Oh iya, cowok Senja itu masih berstatus pelajar di sebuah SMA. Ketika masa liburan telah usai, cowok tersebut pulang ke kampung orang tuanya di Singapura. Kebetulan ibunya stay di Singapura dan hanya ibunya yang masih hidup. Di Samarinda, cowok tersebut tinggal bersama kakaknya. Karena terpisah jarak, akhirnya Senja memutuskan hubungan dengan cowok tersebut. Saat ditanya mengapa diputus, padahal sosok cowok itu mendekati sempurna, Senja hanya mengatakan bahwa ia belum bisa mencintai seseorang sepenuh hati. Apalagi Senja juga memiliki pengalaman pahit ketika pacaran selama 8 tahun. Selain itu, Senja juga masih muda, masih cukup panjang perjalanannya. Si Tante Inces yang mendengar curhatan Senja hanya bisa mendukung keputusan keponakannya. Senja memang sangat akrab dengan tantenya karena mereka berdua secara umur tidak terlalu jauh selisihnya. Selama 2 tahun selalu beriringan, mencari baju, curhat dari hal-hal yang biasa hingga ke hal yang pribadi. Semuanya selalu Senja ceritakan. Mungkin Senja merasa nyaman bercerita dengan Tante Inces. Beberapa bulan kemudian kembali Senja menjalani hubungan dengan seorang pria keturunan suku Bugis. Sebut saja namanya Bang Aji. Lelaki ini seorang pengusaha muda, sarang walet dan batu bara di daerah Sangkulirang, Kalimantan Timur. Sudah nasib si Senja yang selalu mendapat calon pasangan yang matang, baik secara lahir dan batin. Singkat kata, mereka pun jadian sebagai sepasang kekasih. Kurang lebih 4 bulan menjalani hubungan pacaran. Tiba-tiba Bang Aji mengajak Senja untuk hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Senja yang mendengar hal itu jadi terkejut, namun ia menutupi dengan berusaha untuk tenang. Senja hanya menanggapi biasa ajakan Bang Aji. Setiap didesak Bang Aji, Senja selalu mengalihkan pembicaraan. Walaupun Bang Aji menawarkan uang junjungan sebesar 150 juta. Wow, wanita mana yang akan menolak dengan uang panai sebesar itu? Belum lagi pemuda itu secara lahir dan batin sudah matang. Namun tidak buat Senja, ia tetap tak bergeming. Sempat ia curhat juga masalah Bang Aji ini kepada tantenya. Itu nominal yang besar loh Senja, kenapa kamu gak mau menikah aja? Enggak tante, nanti aja. Lagian kan Senja masih kredit motor. Lunas aja belum. Kan kasihan sama mama kalau Senja tinggal nikah. Tapi motor belum lunas. Lah kan ada uang panai tadi, bisa buat lunasin motormu. Aku enggak mau tante. Aku mau motor itu lunas pakai uang hasil dari keringat aku sendiri. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Tante juga enggak bisa paksa kamu. Ajakan demi ajakan menikah dari Bang Aji selalu tak dihiraukan oleh Senja. Padahal Bang Aji sudah sangat siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Senja. Secara fisik ia cukup tampan, usia pun tidak terpaut jauh dengan Senja. Belum lagi kekayaan dari hasil usaha tambangnya sangat mumpuni untuk kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan Senja. Dan akhirnya kesabaran Bang Aji berada di ujung batasnya. Ia pun meminta keputusan Senja. Terima lamarannya atau tidak sama sekali. Lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Karena yang ku cari adalah seorang istri, bukan hanya sekedar seorang pacar. Putus Bang Aji. Dalam kondisi yang masih sakit-sakitan, Senja pun menjawab pelan. Baiklah, kalau begitu Bang Aji, kita akhiri saja hubungan ini. Abang berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari Senja, yang lebih siap menjadi pendamping abang. Begitu tegarnya Senja mengucapkan kata perpisahan dengan Bang Aji. Jauh dalam hatinya Senja sangatlah mencintai Bang Aji. Namun seperti ia merasakan sesuatu yang sekiranya umurnya tidak akan panjang. Senja tak ingin cepat-cepat meninggalkan orang yang sangat dicintainya. Dalam kesendiriannya pasca memutuskan hubungan dengan Bang Aji, kembali ia menjalin hubungan dengan seorang pria.
Kali ini pria itu berbeda dengan cowok-cowok senja sebelumnya. Cowok itu keturunan Dayak Kalimantan, beragama Kristen. Orangnya juga baik, sopan dan ramah. Awalnya tidak ada yang mempermasalahkan hubungan keduanya. Namun menjadi masalah ketika Senja terbesit keinginan untuk menikah dengan cowok tersebut. Sang tante yang mendengar curhatan sang ponakan langsung terkejut. Senja, dia itu berbeda keyakinan dengan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ada keinginan untuk menikah dengannya? Dengan entengnya Senja menjawab, kan bisa aja tante menikah beda agama, misalnya menikah di Bali gitu. Sang tante yang mendengar jawaban Senja hanya bisa geleng kepala. Begitu polosnya anak ini, ucap tante dalam hati. Kebetulan rumah cowoknya Senja itu tidak jauh, kurang lebih sekitar 2 km dari rumah Senja. Singkat cerita, setelah memasuki tahun kedua hubungan cinta mereka, entah kenapa pembicaraan tentang menikah itu langsung lenyap. Senja tidak lagi mau membahasnya, dan saat itu dibarengi juga dengan keadaan Senja yang kembali sakit-sakitan. Tante, kenapa ya sekarang aku sering sakit-sakitan? Dan setiap hari sesudah makan lepas maghrib, aku selalu melihat sesosok orang yang selalu mengawasi di sudut kamar itu. Aku suruh pergi, dia nggak mau tante. Aku coba teriak untuk mengusirnya pun aku tidak mampu. Mulutku seperti terkunci. Karena itu aku selalu menutupi badanku sampai ke ujung kepala pakai selimut, agar aku tidak melihatnya. Curhat si Senja kepada tantenya. Begitu juga ketika aku bawa sholat atau istighfar. Rasanya kok panas betul mataku ini, keluh Senja. Hari demi hari berlalu. Hampir setiap hari si Senja selalu diganggu oleh makhluk dunia sebelah. Segala daya upaya Senja dan keluarganya berusaha untuk menyembuhkan Senja, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Mulai pengobatan medis hingga non-medis, semua dijabani Senja. Segala macam syarat yang diminta paranormal tetap nihil. Meski dalam kondisi tidak sehat, Senja tetap berusaha profesional menjalankan pekerjaannya. Ia berusaha menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sayang, sebaik-baiknya Senja tetap saja ada yang tidak menyukainya, yaitu si Culas. Belum lagi dari staf-staf bawahan Senja yang ikut memanfaatkan keadaan Senja. Senja selalu dibodohi dalam pekerjaannya. Setiap ada yang meminjam uang kantor, Senja lalai mencatatnya, sehingga kas kantor selalu minus setiap bulannya. Dan bisa ditebak, Senja juga yang harus menutupi itu semua. Kejadian itu terus berulang setiap bulannya. Miris, namun Senja tetap tabah karena ia tidak pernah memusingkan hal tersebut. Baginya itu semua bagian dari rencana penciptanya. Semua itu ia serahkan pada Robnya. Hingga suatu hari nasib mempertemukan Senja dengan seorang ibu. Ketika ia bepergian ke rumah neneknya, entah mengapa ibu itu langsung mengajak ngobrol si Senja, padahal ia tidak mengenali ibu tersebut. Maaf nak, kenapa raut wajahmu aneh begitu? Kamu sakit kah? Tidak bu, saya nggak sakit, ucap Senja sambil mengernyitkan dahi. Jangan bohong nak, saya tahu kamu itu sakit. Banyak betul yang menempel di badanmu nak, kata ibu itu penuh cemas. Mama Senja lalu ikut bicara. Iya kah bu, saya sudah bawa anak saya kemana-mana bu, tapi ya begitu saja hasilnya. Sebentar hilang dan sebentar kumat lagi, gak bisa sembuh total. Ya memang gak bisa sembuh total karena dia sudah mendarah daging di badan anak ibu. Perlahan-lahan dia terus memakan darah anak ibu, lanjut ibu itu. Sontak bertambah kaget Mama Senja. Ya Allah, iyakah bu? Terus menurut ibu solusinya gimana? Si ibu meminta pada orang tua Senja untuk mencari ayam yang buntutnya seperti bulu landak dan warnanya putih. Rupanya ayam itu nantinya jadi media buat memindahkan penyakit si Senja. Begitulah penjelasan ibu tadi.
Segera Mama Senja dan keluarga berusaha mencari syarat ibu tersebut. Ternyata syarat itu cukup sulit buat keluarga Senja. Hingga akhirnya mereka pun melupakan ibu itu dan syarat yang dimintanya. Kembalilah keluarga Senja menggunakan obat alternatif lainnya, yaitu dengan memberi minum kunyit yang dicampur dengan madu. Sementara Senja waktu itu merasa sakit perutnya. Begitu pula dengan tenggorokan dan suhu badan yang terasa panas dingin. Kondisi seperti itu selalu dialami Senja pada saat maghrib hingga menjelang subuh. Keesokan harinya Senja kembali segar dan bisa bekerja seperti biasa. Namun sehari-hari Senja diberi berbagai macam minuman, seperti air zam-zam, air yasin, air kunyit, dan madu. Sang Senja masih juga berhubungan baik dengan pacarnya yang orang Dayak. Tetapi soal pernikahan mereka tidak ada lagi membahasnya. Kadangkala Senja masih berusaha menunjukkan bahwa dia tidak sedang sakit, dengan jalan-jalan bareng mamanya, sepupunya, dan keluarga lainnya. Hanya soal kondisi, sebenarnya Senja selalu curhat ke Tante Ines. Mungkin karena usia yang tidak terlalu terpaut jauh, jadi Senja merasa nyaman untuk share ceritanya. Sampai soal sosok yang selalu dilihat Senja juga ia ceritakan ke tantenya. Sosok itu selalu menunggui Senja dan ia tidak mengenal sosok itu. Dimanapun Senja berada, sosok itu selalu mengikutinya. Dengan tantenya yang lain, Senja berucap, "Aku ini bosan betul. Orang itu ngikutin aku terus, nungguin aku terus. Kusuruh pergi tetap aja dia diam di pojokan itu." Tantenya hanya bisa bengong mendengar ucapan Senja, karena hanya Senja yang bisa melihat sosok itu. Pada akhirnya sakit Senja pun bertambah parah. Keadaannya pun semakin melemah, tapi ia masih bisa bicara dan sedikit cerewet. Makan pun sudah tidak bernafsu lagi. Wajahnya semakin pucat. Kerja pun sudah sering libur. Badannya sudah terlihat semakin kurus dari sebelumnya. Yang jelas pasti akan jatuh iba bila melihat keadaan Senja saat itu. Semakin lama kondisi melemah dan semua keluarga beserta kerabat yang lain juga turut prihatin melihat kondisi Senja. Apalagi saat ini Senja tidak lagi mau diajak ikhtiar untuk berobat. Ia mulai putus asa. Senja mulai merasa menyerah dengan keadaan. Suatu hari ada salah seorang keluarga Senja yang memberi saran agar membuang telur ayam kampung ke air. Itu adalah adat istiadat leluhur Kalimantan yang turun-temurun. Bergegaslah kedua orang tua Senja selepas maghrib turun ke sungai untuk melabuh telur tadi. Sementara Senja yang masih dengan kondisi demam ditinggal di rumah bersama Tante Inces. Memang sejak sakit, Senja tidur di kamar orang tuanya. Ia tidak pernah lagi tidur di kamarnya sendiri. Ia takut dengan sosok yang selalu menungguinya di kamar tersebut. Berapa lama kemudian Senja yang lagi tertidur secara tiba-tiba beranjak bangun dari tempat tidurnya. Lalu melangkah ke kamarnya sendiri untuk mengambil sebuah mangkok kuning. Tante Inces yang melihat kelakuan Senja langsung menegurnya. "Kamu kenapa, Senja? Apa yang mau kamu lakukan dengan mangkok itu? Apa Senja mau makan? Biar tante saja yang mengambilkan." Spontan tanpa jawaban, Senja langsung mengarahkan pandangannya ke arah Tante Inces dengan tatapan yang tajam dan marah. Ia tidak menjawab semua pertanyaan tantenya. Senja lalu membuka karung beras dan menaruh di mangkok tadi. Senja pun sempat menghardik tantenya. "Kenapa sih kamu?" Dalam hati Tante Inces kebingungan mengapa ponakannya bisa berubah tiba-tiba. Setelah itu Senja kembali masuk ke kamar mamanya, namun tetap diiringi oleh tantenya. Tiba di depan lemari TV, Senja langsung menghamburkan beras tadi di lantai. Mendadak Senja pun tersungkur, tidak sadarkan diri dengan mangkok dan beras yang berserakan. "Senja!" teriak tantenya penuh histeris. "Kamu kenapa? Tolong! Tolong!" Sebut saja namanya Om Gali. Dengan sigap Senja diangkat ke tempat tidurnya
sambil menggerak-gerakkan badan Senja. Si Om mencoba menyadarkannya. "Senja, kamu kenapa nak? Bangun Senja, bangun nak." Tiba-tiba Senja pun bereaksi. Ia meronta-ronta tidak karuan. Si Om tidak mau kalah, ia pun langsung memencet jempol kaki Senja. Kembali Senja meraung dengan keras. Dengan mata tertutup, ia terus memberontak dan marah-marah. Si Om rupanya sedikit tahu jika Senja saat ini sedang kerasukan. Ia pun coba komunikasi. "Kamu siapa sebenarnya?" Senja pun menjawab, namun dengan suara seperti lelaki tua. "Aku bukan Senja. Kenapa kamu memberi aku makan telur 1 biji saja? Kami ini banyak orangnya, bukan hanya sendirian. Apa maksud kamu memberi 1 telur saja? Apa anak kamu mau mati? Kami bawa hanya karena kalian lupa dengan kami." Tante Inces yang mendengar percakapan itu langsung panik. Segera ia meraih HP-nya untuk menghubungi orang tua Senja. Kebetulan mereka saat itu masih dekat dengan lokasi sungai tadi. Orang tua Senja yang mendapat telepon dari Tante Inces segera bereaksi. Bergegas mereka pulang ke rumah. Tak lama Senja pun mulai sadarkan diri. Dia pun mengeluh capek, badannya terasa sakit semua. Terlihat ia begitu bingung dengan apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya tantenya pun menelpon seorang praktisi ruqyah dan membuat janji untuk mengobati Senja. Setelah maghrib dimulailah proses ruqyah tersebut. Senja mulai bereaksi. Mulai dari menangis terseduh-seduh, meronta-ronta, sampai terdapat lendir di muntahannya. Beruntung dia tak kesurupan. Selesai diruqyah, Senja pun merasa tubuhnya mulai ringan, tenang dan bisa nyaman tidur malamnya. Berselang 3 hari pasca ruqyah, Senja pun BAB darah lagi. Dari dalam kamar mandi terdengar jeritan. Mamanya terkejut mendengar teriakan Senja, segera bergegas menghampiri anaknya. "Kenapa Senja?" tanya mamanya dengan penuh cemas. "Ma, kenapa Senja BAB-nya darah seperti ini? Ada apa dengan Senja, Mak?" Setelah selesai membersihkannya, keluarlah ia dari kamar mandi. Sang tante yang turut mendengar cerita Senja segera bertindak dengan menelpon Pak Ustadz yang meruqyah Senja kemarin. Setelah dijelaskan Tante Inces tentang kondisi Senja, sang Ustadz lalu meminta air. Beliau mencoba meruqyah secara jarak jauh. Sedikit ada perubahan setelah air tersebut diminumkan ke Senja. 2 hari kemudian Senja dibawa berobat oleh mamanya. Kebetulan di rumah nenek Senja ada seseorang yang juga memiliki kemampuan mengobati non-medis. Kali ini analisa beliau berbeda dengan yang lain. Versi beliau, Senja terkena wisa atau bisa. Syarat yang diminta, Senja wajib mandi 3 kali selama 3 malam berturut-turut. Kemudian beliau pun memagari seluruh tubuh Senja. Setelah berobat, Senja masih saja batuk-batuk. Dia merasakan di tenggorokannya sangat sakit. Hari demi hari berlalu, kondisi Senja bukan semakin membaik. Berat badannya terus menurun, namun ia masih mampu untuk makan, mandi, dan kegiatan ringan lainnya. Di hari lain, Senja mendapat telepon dari kantor pusat ia bekerja. Senja diminta segera menyelesaikan pekerjaan yang telah lama tertunda. Tanpa memikirkan kesehatannya, Senja pun segera beranjak dari tempat tidurnya untuk bersiap-siap kerja. Sang mama yang melihat kondisi anaknya yang bersikeras untuk turun kerja sangat sedih. Namun ia tahu betul sifat anaknya yang memang sangat disiplin dan sangat bertanggung jawab dalam bekerja. Sang mama tidak tega menyaksikannya, sehingga ia pun bersikeras untuk menemani Senja bekerja. Selama Senja bekerja di depan layar komputer, selama itu juga Mama Senja setia menemani. Tak bertahan lama, hanya setengah jam, kondisi Senja benar-benar drop. Ia tak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Saat itu juga Senja tak sadarkan diri. Sang mama yang tahu anaknya tak sadarkan diri langsung memanggil karyawan yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap Senja sudah berada di mes belakang kantornya.
Sempat Senja sadar sebentar, namun ia mengalami sesak nafas. Sang mama bertambah panik dengan keadaan Senja. Segera ia melarikan Senja ke rumah sakit terdekat. Dengan kondisi raut wajah yang pucat, Senja diperiksa semua kesehatannya. Aneh, semua hasil medikal menunjukkan normal. Namun Senja masih terlihat merintih kesakitan. Oleh pihak rumah sakit, Senja disarankan untuk rawat jalan. Beruntung ada tetangga yang berbaik hati mau meminjamkan mobilnya untuk membawa Senja pulang ke rumah. Setibanya di rumah, mendadak Senja pingsan lagi. Ternyata bukan pingsan, melainkan kesurupan. Dengan melengkingnya tawa sosok yang ada di tubuh Senja. Ya, sosok itu adalah si kuntilanak. Kebetulan tetangga yang menolong Senja ini memiliki sedikit kelebihan. Dengan sigap ia memencet jempol kaki Senja sambil berkomunikasi dengan kunti tersebut. "Kamu siapa?" bentak sang tetangga. "Aku ini yang di belakang kamar mandi itu, yang tinggal di atas pohon ketapang," jawab kunti sambil cekikikan. "Ngapain kamu merasuki dia? Kasihan dia sakit, jangan kamu ganggu dia, fisiknya lemah." "Aku suka dengan anak ini. Sudah lama aku makan dari dia. Aku mau keluar, tapi aku minta kopi hitam dulu. Jika sudah minum, aku baru keluar," kata si kunti tersebut. Maka keluarga Senja bergegas membuatkan yang diminta si kunti. Dalam sekejap, kopi yang masih panas tersebut langsung diminum dengan sekali tegukan. Seketika si kunti tersebut tertawa cekikikan, dan setelah itu sadarlah Senja. Kunti itu sudah keluar, namun ia masih berada tidak jauh dari Senja. "Ayo kita antar pulang, biar nanti aku usir kunti itu dari kamar awak," kata si Om. Pulanglah mereka bersama-sama si Om, tetangga tersebut. Rupanya si kunti tadi terus mengikuti Senja dan keluarganya. Sampai Senja dibaringkan di kasurnya, si kunti sudah menanti di atas kepala Senja. Habis akal, si Om tersebut meminta kepada keluarga Senja agar membakar sebuah besi hingga menjadi merah membara. Lalu ditancapkan ke tanah, ditambah dengan membakar kulit bawang merah. Segera Bapak Senja melakukan semua yang diminta si Om tadi. Sedikit ada perubahan, Senja akhirnya bisa tidur malam itu. Keluarga Senja mulai terlihat putus asa. Segala cara sudah mereka lakukan. Mulai berobat ke dokter, pengobatan herbal, paranormal, hingga membeli kalung yang nilainya tidak murah. Tak lupa mereka pun sudah berikhtiar dan doa. Hasilnya, Senja hanya bisa terkulai lemah di kasurnya. Para sahabat, keluarga serta teman-temannya juga sudah menjenguk Senja. Semua terkejut dengan kondisinya. Namun mereka tertegun dengan perjuangan Senja untuk sembuh. Sang Senja masih bisa sedikit tersenyum, walaupun mereka tahu senyum itu untuk menghilangkan kesedihan orang-orang yang dicintai Senja. Senja, seorang gadis cantik, ramah pada semua orang, dan tidak bisa diam melihat kesusahan di sekitarnya. Di tengah kondisi Senja yang tak ada perubahan, ada sepupu Senja yang tak tega melihat kondisinya. Ia coba memaksa Senja untuk dibawa kembali ke rumah sakit. Sepupunya tadi ingin Senja bisa ditangani lebih baik lagi. "Ma, Senja nggak mau dibawa ke rumah sakit lagi. Kecuali kalau Senja sudah benar-benar lemah, tak berdaya lagi, baru bawa Senja ke rumah sakit, Ma," pinta Senja pelan. Si sepupu tetap bersikeras ingin membawa Senja ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Senja langsung ditangani seorang dokter. Analisa dokter tersebut sangat mengejutkan. Senja divonis komplikasi penyakitnya. Jadi ia harus menjalani rawat inap. Keesokan harinya Senja kembali diperiksa dokter yang lain, yang memang bagiannya. Dokter tersebut menyarankan harus transfusi darah. Karena HbC Senja sudah turun jauh, jadi diperlukan kurang lebih 2 kantong darah buat Senja. Sang bapak bergegas ke PMI yang ada di dekat rumah sakit. Kondisi Senja tidak ada perubahan juga. Hari beranjak malam,
kembali kondisi Senja bertambah sakit. Suhu badannya tiba-tiba naik tinggi. Keadaan itu berlangsung hingga selesai azan subuh. Setelah itu kembali normal. Sosok yang selalu menunggui Senja tetap berada di dekatnya. Sosok itu sejak lama terus mengikuti Senja. Sayang, hanya Senja yang bisa melihat sosok itu. Seminggu telah berlalu, mendadak hampir semua keluarga Senja menderita sakit. Mulai dari bapaknya, tante-tantenya, semua sepupunya. Semua jatuh sakit, hanya Mama Senja yang tetap sehat. Alhamdulillah, Mama Senja orang yang tekun beribadah. Bisa jadi ini semua cobaan buat keluarga Senja. Hari esoknya Senja sudah diperbolehkan pulang karena dokter melihat perkembangan yang positif dari Senja. Saat pulang, Senja sudah bisa menunjukkan raut wajah yang ceria, namun tidak menghilangkan pucatnya. Ia mulai ada perubahan. Malamnya Senja ingin dibelikan sayur pete di sebuah pasar malam. Rupanya ia rindu dengan makanan favoritnya karena sudah lama tidak memakannya. Tak lupa juga lalapan dan sambal terasi pedas buatan si Tante Inces. Malam itu juga keluarga Senja mengadakan masakan kecil-kecilan di rumah. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, Senja sangat lahap menghabisi makanannya. Bahkan ia sampai menambah 2 porsi. Sang mama yang melihat dengan mata berkaca-kaca perubahan pada Senja sangat bahagia. Selesai makan, Senja sempat ngobrol ringan dengan mamanya. "Ma, kasihannya mamaku ini merawat Senja sakit. Belum lagi membesarkan Senja dari kecil sampai sekarang. Merawat Senja lagi sakit-sakitan begini. Terima kasih banyak ya, Ma. Mama sudah mau merawat Senja. Senja banyak-banyak minta maaf. Minta ridhonya ya, Ma." Selepas itu Senja langsung memeluk erat mamanya. Ia ciumi mamanya. Hingga tumpahlah air mata sang mama. Ia sedih mendengar perkataan Senja. Namun jauh dari lubuk hati seorang mama, pasti ia ikhlas melahirkan, membesarkan, hingga harus merawat buah hatinya di kala sakit. Derita Senja belum berakhir. Malam itu juga ia tidak bisa tidur nyenyak. Rupanya ia melihat hal-hal yang ganjil sepanjang malam itu. Hampir tiap malam ia melakukan hal yang sama. Dimulai ketika hari menginjak senja atau maghrib, kondisi badan Senja kembali panas dan ia menjadi gelisah. Menjalani hari-hari dengan kondisi seperti ini tidak membuat Senja lemah, apalagi ia tetap mendapatkan gaji dari perusahaan ia bekerja, meski dalam kondisi sakit. Namun sekuat dan setegar apapun Senja, tetaplah ia manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Rasa frustasi yang selama ini ditahannya mulai menggelayuti perasaannya. Apalagi Senja adalah tulang punggung keluarganya. Dia yang selama ini membantu ekonomi keluarga, membiayai sekolah adiknya. Sementara bapak Senja hanya bekerja serabutan menjadi buruh bangunan. Sang ibu juga ikut mencari rizki dengan berjualan cemilan yang dititipkan ke warung sekitar rumahnya. Semua ikhtiar dan doa yang ia lakukan selama ini tidak menunjukkan hasil yang diinginkan. Kedua orang tua, Tante Inces dan sepupunya yang lain pun sudah cukup berusaha membantu. Tetapi Senja merasa masih beruntung karena ia dikelilingi orang-orang yang sangat sayang dan peduli kepadanya. Hal itu yang membuat dia merasa kuat. Waktu pun berlalu sangat cepat. Tidak terasa 3 minggu lagi memasuki bulan Ramadan. Senja pun selalu bertanya pada mamanya, "Ma, kapan kita masuk bulan puasa? Masih lama, Nak?" Besok-besoknya pun dia menanyakan hal yang sama kepada mamanya. Mamanya pun selalu sabar dan menjawab semua pertanyaan Senja tanpa ada kata lelah. Waktu terus berjalan, sampai hari di mana saat itu Senja baring di kamarnya. Dari jam 10 pagi sampai malam, ditemani Tante Inces dan mamanya. Anak-anak tantenya pun selalu menghibur Senja yang terus saja diam melamun dengan tatapan kosong. Hingga tiba waktu maghrib malam Jumat, badan Senja mulai demam. Tiba-tiba Senja muntah lendir. Bisa jadi mahnya kumat karena sejak siang dia tidak mau makan. Mandi pun tidak,
Gara-gara kemarin selesai mandi, Senja langsung sesak nafas. Tantenya pun panik mencarikan obat paracetamol untuk Senja. Setelah minum obat jam 7:30, Senja dipindahkan ke kamar ibunya. Tantenya pun membujuk Senja untuk makan walaupun sedikit. Dan akhirnya Senja pun mau makan. Setelah selesai makan, Senja berusaha untuk tidur. Namun sia-sia, ia tetap kesulitan tidur. Hingga tepat jam 2 dini hari, si Senja coba menghubungi Tante Inces yang lagi tidur di kamar si Senja. Tetapi si Senja menelpon Tante lewat messenger, sehingga si Tante tidak mendengar. Mungkin efek kelelahan sehabis mengurus anak. Padahal waktu itu si Senja lagi berjuang sendirian dengan sakitnya. Ia sesak nafas. Kedua orang tuanya tidak mendengar sama sekali, padahal dia tidur sekamar dengan orang tuanya malam itu. Tepat pukul 3 dini hari, sang mama Senja baru terbangun dari tidurnya. Sementara Senja tidak bisa menutup matanya untuk terlelap walau sebentar. Ia hanya terdiam dengan tatapan yang kosong. Namun ia sempat bicara sesuatu yang aneh kepada mamanya. "Ma, coba mama bangun, itu ada tikus lagi santai di badan mama." Sang mama yang mendengar begitu mencoba mengawasi seluruh badannya. Tidak ada apa-apa. Sang mama kembali bersedih. Sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, kenapa dengan anakku ini? Ya Allah, sembuhkanlah anakku." "Tidak ada apa-apa nak, mana ada tikus di badan mama." Salah satu kebiasaan Senja bila waktu tidur tiba, ia selalu menjulurkan tangannya ke bawah ranjang. Kebetulan di bawah ranjang atau di lantai itu ada sang bapak yang sedang tidur. Senja ingin selalu digenggam bapaknya. Ia tidak ingin kehilangan momen bersama keluarganya, walau hanya sesaat. Hingga suatu malam Senja tiba-tiba hilang dari tempat tidurnya. Sang mama baru menyadari ketika ia terjaga. Dalam sekejap sang mama langsung panik. Kemana Senja yang menghilang begitu saja? Setelah ia melihat ke bawah ranjang, ternyata Senja berada di bawah. Ia tidur bersama sang bapak. Mungkin ia pengen bermanja-manja dengan bapaknya. Bisa jadi ia merasa ini momen terakhir dalam hidupnya. Pagi menjelang, sinar mentari menembus tiap sudut rumah sederhana sang Senja. Waktunya melakukan aktivitas mandi, tetapi sang Senja menolak halus ajakan mamanya untuk mandi. Meskipun dipaksa, tetap ia enggan. Sang mama pasrah, lalu Senja dibawa ke depan rumah untuk berjemur. Menjemur diri sebentar sambil kakinya direndam air hangat. Hanya sebentar, Senja langsung bereaksi. Keringat mulai banyak bercucuran. Semenit kemudian Senja mendadak sesak nafas. Sang bapak langsung menggendong Senja, membawanya ke kamar mamanya. Tante Inces yang baru terjaga sedikit terkejut melihat notif di HP-nya. "Tolong, nafasku sesak. Sudah 1 jam tidak ada yang menolong. Tolong tante." "Maaf Senja, tante kelelahan. Terus sekarang kamu kenapa lagi? Sesak nafas lagi?" Senja hanya menggelengkan kepalanya. 1 hari menjelang bulan Ramadan, kembali sang Senja dibawa ke rumah sakit. Sesak nafasnya sudah sangat mengkhawatirkan. Sebelum menuju ke rumah sakit, Senja minta digantikan pakaiannya oleh Tante Inces. Dengan sigap sang tante langsung melakukannya. Begitu selesai diganti, sang Senja langsung memeluk erat sang tante. Sontak hal itu membuat sang tante terkejut. Suatu hal yang tidak lazim dilakukan Senja pada tantenya. Sang bapak langsung pergi ke tetangga terdekat untuk mencoba meminta bantuan transportasi, mengantar Senja ke rumah sakit. Alhamdulillah hampir semua tetangga sangat baik pada keluarga Senja. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan bantuan transportasi tersebut. Pada saat di mobil sang Senja menitikkan air mata. Sang tante yang sempat melihat kejadian tersebut hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, sembuhkanlah ponakan hamba. Kami sudah tidak kuat melihat keadaannya seperti ini." Setibanya di rumah sakit, Senja langsung ditangani dokter yang bertugas saat itu. Sementara sang tante mengurus administrasinya. Setelah dilakukan observasi oleh sang dokter,
didapatlah kesimpulan bahwa Senja menderita infeksi paru-paru dan itu sudah menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan komplikasi. Sang mama yang mendengar penjelasan dokter langsung terkejut. Ibu harus banyak-banyak berdoa ya Bu, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Semoga ada mukjizat dari Allah, amin. Mungkin sang dokter sudah tahu kondisi Senja yang tingkat kesembuhannya sangat kecil. Beberapa jam kemudian, "Ma, aku mau kencing tapi gak bisa, perutku sakit." "Kencing saja nak, kan Senja sudah pakai pampers dewasa." Kondisi Senja sudah tidak stabil, terkadang ia sadar namun dalam sekejap ia lupa. Bahkan Senja bisa bicara sendiri dan hal yang dibicarakan adalah hal aneh-aneh. Seolah-olah itu bukan Senja yang sebenarnya. Dokter juga menyarankan agar Senja menggunakan selang kencing karena kantong kemihnya sudah penuh dan Senja tak bisa mengeluarkan kencing tersebut. Sang mama sudah coba membujuk Senja untuk menuruti anjuran dokter. Tetap ia bersikeras. Sang mama lalu meminta Tante Inces agar membujuk Senja. Alhamdulillah dengan rayuan sang tante, ia malah mau. Tak berapa lama kembali dokter menemui keluarga Senja. "Bu, maaf, anak ibu HB-nya sangat rendah. Nah, pihak rumah sakit harus meminta persetujuan ibu dan keluarga untuk memasukkan darah 6 kantong lagi, Bu. Maka jika setuju, silahkan ambil darah di PMI," ucap sang dokter. Sang mama kembali bersedih, seolah penderitaan sang anak yang tiada habisnya. Dengan perlinangan air mata, sang mama tetap berusaha tegar menghadapinya. Bergegas ia ke PMI sesuai petunjuk dokter tadi. Sementara di luar ruangan UGD, keluarga sudah berkumpul dan banyak berdoa buat si Senja. Sejak di dalam UGD, Senja banyak menanyakan semua keluarga dan teman akrabnya. Kemana mereka? Kok nggak ada yang hadir di sini? Nanti mereka kesini. Sabar ya. Nanti tante kasih tahu. Yang penting kamu makan dulu. Semangat buat sembuh, biar bisa cepat sembuh dan pulang ke rumah kita. Tidak berapa lama datanglah sepupu Senja yang kuliah di Malang menjenguknya. Ketika ia hadir, Senja minta untuk dibelikan 1 botol susu stroberi. Selama hidup, Senja memang tidak menyukai susu stroberi. Hal ini membuat sang mama dan keluarga sedikit terkejut. Disusul kemudian dengan hadirnya Pak D Senja. Sambil mengelus kepala Senja, ia berkata, "Sembuh ya, Nduk. Kamu harus semangat untuk sembuh." Senja hanya mengangguk pelan. Ketika hendak pamit keluar, Senja menjulurkan tangan ke Pak D-nya itu. Ia ingin menyalami dan mencium tangan sang Pak D. Rupanya Pak D tidak tahan berlama-lama di ruangan tersebut. Mata Pak D mulai berkaca-kaca. Ia tak tega melihat kondisi keponakannya seperti itu. Waktu mulai beranjak sore, Tante Inces tidak tenang di rumah. Pikirannya selalu tertuju di rumah sakit, yaitu Senja. Si tante terus melamun di depan rumahnya. Tanpa ia sadari, air matanya pun mengalir. Tak berapa lama ada yang menegur tante. Ternyata teman lamanya. Sebut saja Mbak Ina. Dalam sekejap mereka pun terlibat obrolan serius. Apalagi kalau bukan tentang sang ponakan, Tante Inces. Mbak Ina lalu mengajak Inces untuk ke rumah sakit. Rupanya ia penasaran dengan cerita si Inces. Selama dalam perjalanan tiada henti Inces menangis mengingat keadaan ponakannya. Hingga akhirnya tanpa terasa mereka pun tiba di rumah sakit. Di sana ternyata sudah banyak keluarga Senja berkumpul di ruang UGD. Saat itu keadaan Senja belum juga stabil. Setiap setengah jam dokter dan suster terus memantau kondisi Senja. Sementara Senja masih sadar, malah ia suka ngoceh yang tidak-tidak. Melihat hal-hal aneh di ruangan tersebut. Melihat kehadiran tantenya, Senja langsung menghardik. "Mana janjimu?" Sang tante yang terkejut dengan pertanyaan Senja balik bertanya. "Janji apa? Kamu kenapa, Senja? Masa kamu lupa? Mana janjimu soal teman-temanku? Kemana mereka? Gak hadir?" Tanya Senja lagi. "Iya, sebentar tante cari temanmu ya.
Senja, sadar ya nak, ini senja kan? Gak boleh begitu ya. Lawan dengan istighfar dan pegang tasbihnya ya, pinta sang tante. Perlahan Senja mulai sadar. Dengan lemah lembut ia menjawab bahwa saat ini memang bukan dirinya. Suhu badan Senja saat itu 39,7. Kebayangkan betapa panasnya tubuh sang Senja saat itu. Waktu pun berlalu hingga pukul 8:30 malam. Sang tante berpamitan pulang. Namun sebelum pulang, tante dan Mbak Ina itu bergantian membacakan Yasin untuk Senja. Sempat mereka juga berunding dengan orang tua Senja. Mereka berencana meminta air tawar kepada tetangga sebelah rumah Senja buat Senja, yaitu si Om yang tempo hari sempat mengusir si Kunti. Pulanglah si tante menuju si Om, sambil juga si tante bercerita mengenai perkembangan si Senja. Selain air tawar tadi, tante juga dititipkan sorban dan kain ikhram. Tante diminta untuk menaruh kedua kain itu di bawah bantal Senja, guna mengusir gangguan makhluk tak kasat mata. Penasaran dengan kondisi ponakannya, sang tante pun menanyakan kepada si Om, "Kenapa ya Om bisa begitu?" Sebenarnya sulit untuk menyembuhkannya, karena sosok itu sudah lama bersemayam di tubuh Senja. Dan ia sudah mendarah daging, ia sudah makan darahnya Senja, jadi sulit untuk melepaskan. Apalagi separuh raga Senja sudah tidak lagi di dunia, namun di alam lain, hendak dibawa, namun ada sesuatu yang masih mengganjal. Semalaman Tante Inces tak bisa tidur, selalu teringat sang Senja. Sedih hingga ia meneteskan air mata. Pikiran tak bisa hilang, selalu memikirkan Senja. Sambil menanti waktu sahur hari pertama, Tante Inces pun memutuskan untuk tidak tidur. Sementara di rumah sakit ada seseorang yang sedang berjuang dengan sakitnya. Senja tidak sendiri, ada kedua orang tuanya yang setia mendampingi di sisinya. Entah kenapa, malam itu juga Senja tiba-tiba menyerahkan semua HP-nya. "Bapak, ini HP saya, pegangkan." Senja sudah malas pegang HP lagi. Semua kunci sudah Senja buka. "Bapak simpankan aja HP-nya," pinta Senja pada bapaknya. Seolah ini sebuah pertanda juga. Namun kedua orang tua Senja tetap menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Suasana yang hening tetap tak membuat Senja bisa memejamkan mata. Melihat kondisi Senja, kedua orang tuanya pun turut bergadang. Sempat malam itu di suhu badan Senja mulai turun panasnya, malah dingin seperti es. Tetapi Senja masih sadar. Malah ia berujar kepada mamanya, "Ma, di atas kepala Senja kok ada orang berdiri ya?" Sang mama langsung mengajak Senja untuk berbanyak istighfar. "Lawan nak, itu orang jahat, istighfar." "Bapak mana Ma?" "Bapak tidur di bawah." "Kenapa nak?" "Senja ingin tidur bersama bapak Ma," pinta Senja dengan lirih. Sang bapak yang mendengar namanya disebut langsung beranjak bangun. "Kenapa nak, bapak di sini? Ada apa?" "Aku mau tidur sama bapak," lirih sang Senja. "Gak bisa nak, kan lagi pakai infus." Senja lagi ditransfusi darah, belum lagi selang kencing. Jadi sempit ranjangnya nak. "Biar bapak berdiri di sini saja ya." Sambil berdiri mendekati sisi kanan Senja, Senja langsung meraih tangan sang bapak. Ia menggenggam dengan erat sambil perlahan-lahan memejamkan kedua matanya. Sang mama lalu mendekat dengan suaminya. Lalu ia berbicara pelan, "Pak, kita ikhlaskan saja Senja. Kasihan aku melihat dia sakit." Batuk sampai melelehkan air mata. "Pasti sakit sekali, tapi dia gak mau bilang dengan kita Pak. Sedih aku melihat Senja tersiksa begini. Aku sudah ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah terhadap anak kita. Asalkan dia gak sakit lagi. Aku gak tega Pak melihat Senja sakit begini. Jika saja boleh memilih aku atau anakku, biar aku saja yang menjalani sakitnya. Tapi apa mau dikata, ini sudah jalan si Senja." Sang bapak mencoba menenangkan sang istri. "Iya Ma, aku pun sudah ikhlaskan Senja dunia akhirat. Mudah-mudahan saja Allah berikan jalan yang terbaik
semoga anak kita bisa sembuh dan tidak merasakan sakit lagi. Amin. Kembali ke tempat sang tante. Waktu sahur sudah tiba. Sang tante memasak mie untuk sahur bersama anak-anak dan adiknya Senja, yang kebetulan saat itu tinggal bersama tante. Ketika ia melangkah ke dapur, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang batuk. Dan suara batuk itu sama persis dengan batuknya si Senja. Si tante berpikir mungkin Senja sudah pulang. Cobalah ia ke kamar Senja. Ternyata tidak ada, kosong. Mungkin tante lagi berhalusinasi karena semalaman terus kepikiran Senja sampai terbawa dalam tidurnya. Sedangkan di rumah sakit sang mama juga sahur, namun hanya sedikit. Sebenarnya ia enggan makan karena melihat kondisi sang buah hati. Hanya karena sudah kewajiban ia sebagai muslimah, maka perlahan ia menyantap makanan sahur tersebut. Itu pun tak sampai habis ia makan. Ketika memasuki waktu subuh, sang mama memohon izin pada Senja sebentar untuk mandi dan menunaikan kewajibannya. Senja, mama mau sholat subuh dulu, mama mau mandi dulu ya. Senja hanya bisa berkata dengan lirih, iya ma. Puasa hari pertama. Pagi itu seorang suster datang memberitahu mama Senja untuk nanti jam 8 ambil darah 1 kantong lagi di bank darah untuk transfusikan ke Senja. Si mama mengiyakan apa kata suster tadi. Beberapa menit kemudian mama Senja membaca Yasin. Si Senja masih tetap sadar dan masih bisa mendengarkan mamanya membaca Yasin. Setelah selesai membaca, sang mama coba memberitahu Senja bahwa dia hendak mengambil darah keluar sebentar. Kamu diam ya nak, pegang tasbihnya dan banyak-banyak istighfar. Iya mak, jangan lama ya mak. Lalu Senja memeluk erat mamanya. Dipeluk dan dicium sang mama oleh Senja, seolah-olah ia kembali memberi pertanda. Sementara sang bapak lagi pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti sejak habis subuh tadi. Setelah itu sang mama melangkah pergi ke PMI untuk mengambil darah yang diminta oleh suster tadi. Belum sempat tiba di PMI, naluri sang mama begitu kuat terasa. Langkahnya terhenti di tengah perjalanan. Dada sang mama berdegup dengan kencang, seperti ada bisikan agar ia segera kembali ke tempat Senja. Ia urungkan niat untuk mengambil darah tadi. Kembalilah ia ke rumah sakit. Ketika itu ia melihat Senja dalam keadaan tertidur. Mama Senja menghampiri dan membisikkan ke telinga Senja dengan pelan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Senja, yang kuat ya nak, lawan nak. Sang mama lalu membacakan Yasin lagi. Nafas Senja sudah mulai melemah. Tiba-tiba ada seorang suster yang ingin mengganti infus Senja. Sang mama kembali mendekat. Ia coba memperhatikan secara seksama kondisi si Senja. Meski Senja terlihat lagi tertidur, si mama tetap meragukannya. Sebentar suster, kok sepertinya anak saya tidak bernafas ya? Tadi baru saja ia masih bernafas dan mulutnya bergerak-gerak. Ini kok seperti lain suster, dia diam saja. Tanya sang mama mulai cemas. Sebentar ya bu, saya coba periksa. Suster langsung mencoba deteksi melalui pergelangan tangan Senja. Ini bu, masih ada kok denyut nadinya, kata suster meyakinkan mama Senja. Mama tetap kekeh bahwa anaknya tidak bernafas. Si suster pun mulai panik karena terus didesak oleh orang tua Senja. Sebentar ya bu, saya panggilkan dokter, jawab suster tersebut buru-buru. Mama Senja pun makin panik dan mulai menangis. Sambil ia mencoba membangunkan Senja, namun ia tak juga merespon. Tak lama sang dokter pun tiba. Ia coba periksa lebih teliti dan hati-hati. Tak disangka, kata-kata yang amat ditakuti setiap keluarga pasien pun keluar dari mulut dokter tersebut. Maaf ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir berkata lain. Anak ibu telah berpulang bu, kata dokter tersebut dengan raut bersedih. Tangis sang mama pun meledak seketika. Ia tak mampu lagi berkata apa-apa. Ia terus menangis sejadi-jadinya sambil memeluk sang buah hati. Tak ada yang lain, hanya sang mama dan Senja.
Kurang lebih pukul 8:30 pagi. Hari pertama Ramadan. Sang senja ternyata lebih disayang sang penciptanya. Rencana Allah penuh lika-liku, berbelok penuh dengan kerikil tajam, berbatuan, kadang bisa tergelincir. Namun sudah pasti itu semua adalah yang terbaik untuk senja. Selamat jalan sayang, ponakanku, senja yang terbaik. Engkau telah berada di tempat yang memang semestinya. Kelak aku dan keluargamu yang lain akan berkumpul bersamamu di jannah Allah. Banyak yang mengatakan sakitnya senja adalah kiriman seseorang. Ya, santet. Tapi kami sekeluarga sudah mengikhlaskannya, siapapun orangnya. Kalaupun itu memang santet, biarlah Gusti Allah yang membalas. Kami hanya ingin senja tenang. Dan cerita selesai sampai di sini. Al-Fatihah buat senja ya. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.